Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Hendaknya saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul larangan berlebihan ketika makan. Makan itu sebuah kebutuhan yang dimana setiap hari perut kita ini diisi dengan asupan dari masakan seluruh daerah, mulai dari gorengan, nasi padang, makanan siap saji, seblak, dan lain-lain. Dan terkadang jika kita disajikan berbagai macam makanan di hadapan kita nih, yang sebegitu banyaknya, sebegitu beraneka ragamnya, maka otomatis otak dan perut kita ini seperti bekerja sama, kayak kita harus habiskan nih semuanya gitu. Nah, lantas apa sih hukumnya kalau kita rakus seperti itu? Seorang muslim hendaknya tidak makan dengan sekenyang-kenyangnya atau sepenuh-penuhnya, tetapi hendaknya dia makan sesuai dengan kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu wasrobu wala tusrifu", yang artinya makanlah dan minumlah namun jangan berlebih-lebihan. Seseorang tidak dianjurkan untuk makan sampai sekenyang-kenyangnya, tapi secukupnya. Oleh karenanya, jika seseorang makan sampai perutnya terlalu kenyang, akhirnya akan menimbulkan rasa malas dalam bergerak, bawaannya ingin tidur terus dan tidak ingin beraktivitas, sehingga akhirnya otaknya pun buntu atau tidak berproduktif. Nah, kalau ada yang bertanya, misalnya sesekali kenyang itu bagaimana sih hukumnya? Kalau sesekali kenyang itu tidak menjadi masalah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Rasulullah pernah menyuruh Abu Hurairah untuk minum susu. Kemudian Abu Hurairah itu minum lagi, disuruh terus minum lagi, sampai akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Minumlah wahai Abu Hurairah." Lalu Abu Hurairah menjawab, "Demi zat yang mengutusmu, dengan kebenaran aku tidak mendapati jalur lagi dalam perutku." Yang artinya, perut Abu Hurairah itu sudah benar-benar full atau kekenyangan. Dan para ulama berdalil dengannya bahwasannya sesekali seseorang boleh makan hingga kenyang. Seperti keadaan kita diundang oleh seseorang yang dihormatinya. Kebetulan ada makanan yang enak dan banyak, maka dia makan dengan kenyang. Itu tidak menjadi masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah kita yang kalau makan terus-terusan, setiap kali, setiap hari, makan selalu kekenyangan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi, selalu kekenyangan itu tindakan yang tidak benar dan akhirnya menimbulkan kemalasan dalam beribadah, syahwat, dan banyak hal-hal yang disebutkan oleh para ulama. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan." Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di zaman sekarang ini diberikan kenikmatan yang luar biasa, kemudahan dan makanan dengan berbagai jenisnya, sehingga seseorang menikmati kenikmatan tersebut. Hukumnya boleh. Namun yang dilarang adalah berlebih-lebihan. Dari sisi tidak boleh kekenyangan dan dari sisi terlalu sibuk untuk mencari makanan, yang istilahnya adalah wisata kuliner. Sesekali saja tidak apa-apa, tetapi jangan sampai dijadikan suatu perkara yang terus-terusan, yang setiap makan harus selalu di restoran sana-sini, sehingga waktu habis untuk mencari restoran-restoran tersebut. Dan uang habis karena harus membeli makanan-makanan yang mewah dan mahal. Saya katakan hukum asalnya boleh memakan makanan yang lezat. Sesekali kenyang tidak jadi masalah. Jadi kesimpulannya, yang dilarang oleh syariat adalah berlebih-lebihan, terus-terusan kenyang, terus-terusan wisata kuliner. Ini yang disebut dengan berlebih-lebihan. Sedangkan dalam agama Islam menginginkan suatu yang pertengahan, seperti hadis mauquf, yaitu dan sebaik-baik urusan adalah yang tengah, seperti itu. Demikian ceramah ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Komarudin Saleh selaku dosen mata kuliah Teknik Hitobah. Semoga Allah membalas kebaikan dan semoga selalu sehat